Dunia ini bulat, dan takdir selalu punya cara untuk mengatur agar manusia terdiam dalam kesakitan. Di suatu sore musim dingin yang sepi, di pemakaman pinggir kota yang sunyi, ketika asap dupa belum sempat larut ke udara dingin, dua dunia yang sama sekali berlawanan tiba-tiba bertemu. Di satu sisi adalah kemewahan mobil mewah yang baru saja berhenti. Di sisi lain adalah seorang wanita kurus dengan pakaian lusuh, di punggungnya ia menggendong makhluk-makhluk kecil, yang dengan hati-hati memunguti piring-piring sesajen yang terjatuh. 3 tahun terpisah, mereka bertemu lagi di tempat yang berada di antara hidup dan mati. Dan kemudian, semua lapisan kesombongan uang tiba-tiba runtuh di hadapan kebenaran yang menyayat hati. Apa yang telah mendorong wanita yang dulu disayangi itu ke dalam kemiskinan? Haruskah ia lari dari cinta seperti lari dari hukuman yang kejam? Akankah tangisan lembut di makam dingin itu cukup untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang pernah dibutakan oleh takdir yang bias? Dan akankah air mata yang berlutut meminta maaf menyatukan kembali kebahagiaan yang telah retak? Selamat datang, pemirsa. Kisah pagi ini. Orang sering bilang, hanya setelah melewati badai kita memahami nilai kesabaran, dan hanya setelah menghadapi kesulitan kita tahu apa itu cinta sejati. Pertemuan yang ironis di pemakaman itu akan membuka simpul karma. Apa selanjutnya bagi nasib ibu dan kedua anaknya? Mari hangatkan perjalanan penuh tantangan namun penuh kemanusiaan ini dengan menekan tombol berlangganan, menyalakan ikon lonceng notifikasi, dan menyampaikan pemikiran serta komentar Anda di bawah ini. Dukungan dan berbagi Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh lubuk hati terdalam. Mari dengarkan detail pertama segera setelah ini. Kisah ini dimulai pada suatu sore hujan di akhir musim panas, bertahun-tahun yang lalu. Di dalam ruang tamu yang pengap, sebuah keputusan kejam dibuat, secara resmi mengakhiri hari-hari damai sebuah keluarga. Hujan akhir musim panas turun ke kota secara tiba-tiba dan deras, membawa serta panas terik yang terakumulasi selama berhari-hari di atap seng berpasir. Di ruang tamu villa yang luas, aroma dupa yang samar tidak bisa menutupi suasana yang pekat, pengap hingga sulit bernapas. Di kursi kayu ukiran yang kokoh, Ibu Wulan duduk tegak, wajahnya tegas dengan kerutan waktu dan kekuasaan yang telah menjadi kebiasaan. Di atas meja kopi kaca, selembar kertas merah bertuliskan aksara Jawa yang acak-acakan, bersama beberapa catatan bolpoin biru, tergeletak sendirian. Itu adalah hasil perjalanan Ibu Wulan ke peramal, yang berlangsung dari pagi hingga siang hari di sebuah kuil terkenal di pinggir kota. Sang peramal telah berbicara, dan kata-kata peramal bagi seorang wanita yang memuja nasib seperti Ibu Wulan tidak berbeda dengan perintah suci. Di hadapannya adalah Gilang dan Ranti. Mereka berdiri di sana, tangan mereka saling menggenggam erat. Jari-jari Gilang menekan kuat, seolah ingin mentransfer semua ketegasannya ke tangan kecil Ranti yang gemetar. Ibu sudah bilang tidak, berarti tidak. Suara Ibu Wulan merendah, tidak melengking, tetapi dingin seperti pisau yang membelah udara. Peramal bilang jelas sekali, jika kalian menikah di usia ini, akan melanggar takdir buruk besar. Keluarga ini akan mengalami masalah besar, keturunan akan terputus, kekayaan akan hancur. Gilang adalah satu-satunya putra di keluarga ini, ibu tidak bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api. Gilang menghela napas, dadanya naik turun. Di balik kemejanya, ia sudah mendengar kata-kata ini tidak kurang dari 10 kali sejak ia memperkenalkan Ranti. Ia tahu ibunya, seorang wanita yang bangkit dari kesulitan. Ketika ia memiliki sedikit harta, ia menjadi takut akan semua kekuatan tak terlihat, tapi ia adalah pria dewasa. Ia percaya pada cinta 3 tahun mereka, percaya pada kebaikan Ranti lebih daripada ramalan yang kabur berdasarkan tanggal lahir. Ibu, zaman sekarang ini, kenapa ibu masih percaya hal-hal seperti itu? Gilang mencoba menenangkan suaranya, meskipun pelipisnya berdenyut. Ranti adalah gadis yang baik. Ibu juga melihat dia perhatian, penurut, dan kami saling mencintai dengan tulus. Kebahagiaan adalah milik kami sendiri. Bagaimana bisa menyalahkan beberapa ramalan? Ibu Wulan memukul meja dengan keras. Cangkir teh porselen melompat, air teh di dalamnya tumpah ke permukaan kaca. Kamu tahu apa? Telur ingin lebih pintar dari ayam? Gadis ini yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya sanak saudara untuk diandalkan. Orang bilang, tidak punya ayah, tidak punya ibu, seperti rumah tanpa atap, auranya berat sekali. Kalau masuk ke rumah kita, hanya akan membawa kehancuran. Ibu sudah hidup bertahun-tahun, tidak pernah salah menilai orang. Kalian berdua sebaiknya putus cepat agar tidak terlilit utang. Ranti menunduk, bulu matanya bergetar,
lalu setetes air mata panas diam-diam jatuh ke lantai marmer yang berkilauan. Kata-kata Ibu Wulan seperti sayatan dalam ke dalam luka terbesar dalam hidupnya. Yatim piatu sejak usia 12 tahun, Ranti tumbuh seperti rumput liar di tepi jalan, melindungi dirinya sendiri melalui musim badai. Ia sudah terbiasa dengan dinginnya dunia, tapi ketika kata-kata kejam itu keluar dari mulut ibu dari pria yang paling dicintainya, hatinya masih terasa sakit. Ia tidak bisa memilih nasibnya, tidak bisa memilih untuk sendirian di dunia ini. Melihat bahu kekasihnya bergetar, hati Gilang seperti tertusuk ribuan jarum. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibunya lagi. Gilang mengerti, begitu prasangka tertanam terlalu dalam di benak seseorang, semua penjelasan logis. Ia berbalik, memeluk bahu Ranti dengan lembut, lalu menggandengnya langsung ke pintu, meninggalkan panggilan marah dan tatapan penuh amarah Ibu Wulan di belakangnya. Keluar dari villa, suara hujan yang menderu-deru di luar seolah ingin menelan segalanya. Gilang menaungi Ranti untuk cepat masuk ke mobil. Ruang di dalam mobil segera memisahkan mereka dari kebisingan dunia dan juga pengapnya rumah di belakang. Ia menyalakan mesin, melaju tanpa tujuan melewati jalan-jalan yang kabur oleh lampu warna-warni. Mereka berhenti di bawah bayangan pohon angsana tua di tepi danau. Gugusan bunga yang terlambat dari musim sebelumnya telah rontok semua, hanya menyisakan dedaunan hijau yang basah kuyup air yang menjuntai ke kaca mobil. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas berat bercampur dengan suara hujan yang mengetuk kap mobil secara teratur. Bagaimana kalau kita berhenti saja, Mas? Ranti berbicara lebih dulu. Suaranya kecil seperti rintihan serangga, tercekik dan terputus-putus. Aku tidak ingin karena Mas jadi durhaka pada ibu, aku sudah terbiasa hidup sendiri, aku bisa menahannya. Tapi Mas punya keluarga, punya karier, punya ibu juga. Gilang menoleh, menatap langsung ke mata Ranti yang bengkak karena menangis. Ia meraih tangan Ranti, menggenggamnya erat, menahan sedikit kehangatan yang tersisa. Lihat aku, kata Gilang, suaranya dalam dan hangat, namun mengandung bobot yang membuat orang harus percaya. Sejak aku mencintaimu, aku berjanji akan menjadi keluargamu. Seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya, apa gunanya dia di dunia ini? Ibu hanya sedang dibutakan oleh hal-hal yang menyesatkan. Waktu akan membuktikan kepada ibu bahwa pilihanku benar, kamu tidak boleh menyerah, mengerti? Ranti menatapnya, air mata kembali berlinang. Tapi kali ini bukan karena merasa terhina, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, ketika semua orang membelakanginya, masih ada seorang pria yang bersedia berdiri melindunginya dari badai, mengumpulkan pecahan-pecahan dirinya untuk membangun sebuah rumah. Bagi seorang gadis yang belum pernah merasakan kehangatan keluarga yang utuh seperti Ranti, itu sudah cukup baginya untuk mempertaruhkan seluruh masa mudanya. Hari-hari berikutnya, suasana antara Gilang dan ibunya memasuki kondisi perang dingin yang memuncak. Ibu Wulan menggunakan segala cara, mulai dari menangis, mogok makan, hingga meminta sanak saudara untuk membujuk dan memaksa. Namun, semakin mereka memaksa, Gilang semakin keras kepala. Ia tidak membantah ibunya, tidak berbicara dengan nada tinggi, tetapi keheningan dan persiapan diam-diamnya yang paling membuat Ibu Wulan takut. Gilang mulai mengatur kembali keuangan pribadinya. Sebagian dari tabungan yang ia kumpulkan dari tahun-tahun perjuangan, tanpa terkait dengan aset keluarga, ia gunakan untuk menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran pusat kota. Apartemen itu tidak terlalu luas, tetapi memiliki balkon yang menghadap ke udara terbuka yang berangin, di mana ia berpikir Ranti bisa menanam beberapa pot tanaman hijau yang ia sukai. Suatu malam, ketika hujan deras bulan Juli mulai mewarnai abu-abu atap-atap rumah, Gilang mengajak Ranti bertemu di sebuah kafe tua yang terletak jauh di gang kecil. Kafe itu sepi, musik jazz klasik terdengar merdu, menghangatkan ruangan yang dipenuhi aroma kayu dan biji kopi panggang. Gilang mendorong sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua ke arah Ranti. Ketika kotak itu terbuka, sebuah cincin emas polos tipis, tanpa berlian berkilau, tanpa hiasan rumit, muncul di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. "Kita menikah, ya?" kata Gilang. Tatapannya padanya tenang, namun teguh seperti samudera yang dalam. Tidak ada pesta pernikahan mewah di Hotel Bintang 5, tidak ada mobil pengantin, dan sementara waktu, belum ada restu dari ibuku. Hanya ada aku, kamu, dan 2 teman dekat sebagai saksi di kantor kecamatan pada hari Jumat minggu ini. Beranikah kamu menempuh jalan ini bersamaku? Ranti menatap cincin itu, lalu menatap pria di hadapannya. Ia tahu,
di balik lamaran sederhana ini, ada pengorbanan besar dari Gilang. Ia meninggalkan kemewahan, meninggalkan dukungan kuat dari keluarga untuk memilih kehidupan mandiri yang penuh tantangan bersamanya. Pria ini berani keluar dari zona nyamannya demi dirinya. Jadi, alasan apa lagi yang harus ia takuti? Aku berani, Ranti tersenyum, air mata berkilauan di sudut matanya. Hari Jumat itu, langit cerah setelah berhari-hari hujan mendung. Dengan pakaian sederhana namun elegan, Gilang dan Ranti menandatangani akta pernikahan. Dua teman dekat Gilang berdiri di samping, bertepuk tangan dan bercanda untuk mengusir perasaan sepi dari upacara yang tidak dihadiri orang tua. Saat cincin emas hangat tersemat di jari mereka, Ranti merasakan ikatan suci. Mulai sekarang, ia tidak lagi yatim piatu tanpa tempat bersandar. Ia memiliki suami, memiliki rumah untuk kembali. Mereka pindah ke apartemen kecil itu pada sore harinya. Seluruh barang bawaan mereka berdua terbungkus rapi dalam 3 koper. Rumah yang kosong perlahan-lahan terisi oleh tawa, dan peralatan rumah tangga kecil yang mereka berdua kumpulkan dan tata sendiri. Gilang berdiri di balkon, memandang Ranti yang dengan teliti membersihkan setiap daun tanaman sirih gading yang baru dibeli. Hatinya dipenuhi perasaan damai yang aneh. Ia tahu, badai kehidupan di luar sana masih mengintai, dan keputusannya hari ini pasti akan menghadapi penolakan hebat dari ibunya ketika ia mengetahuinya. Tetapi melihat senyum Ranti yang cerah di bawah cahaya matahari terbenam, Gilang yakin ia tidak akan pernah menyesal. 4 musim berganti lebih cepat dari yang dibayangkan oleh orang-orang yang sibuk mencari kedamaian. Apartemen kecil di pinggir kota, setelah 1 tahun, tidak lagi memiliki kekosongan seperti hari pertama mereka pindah. Apartemen itu dipenuhi oleh aroma minyak goreng dari makan malam, aroma pewangi pakaian yang samar-samar dari jemuran di balkon, dan juga kekhawatiran sehari-hari dari pasangan muda yang hidup mandiri. Gilang dan Ranti telah melewati tahun pertama pernikahan mereka dengan tenang, seperti permukaan danau yang tenang. Orang tidak memperhitungkan gelombang bawah tanah yang masih bergejolak dari villa lama. Ibu Wulan tidak pernah menerima pernikahan ini. Keheningannya bukanlah ketenangan, melainkan akumulasi dari bahan peledak yang hanya menunggu pemicu. Ia memutuskan semua bantuan, melarang sanak saudara berhubungan dengan Gilang, menganggap putra satu-satunya telah meninggal sejak ia mendaftarkan pernikahan dengan seorang gadis yatim piatu. Gilang tidak mengeluh, juga tidak pernah meminta tunjangan sepeser pun. Harga diri seorang pria dewasa memaksanya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ia bekerja keras, perjalanan pagi dan larut malam semakin sering. Wajahnya yang dulunya lembut kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tetapi begitu ia membuka pintu dan masuk ke rumah, melihat meja makan yang tertutup tudung saji dengan rapi dan bayangan Ranti yang tertidur pulas di sofa menunggu suaminya, semua tekanan di luar sana seolah berhenti di balik pintu. Namun, hidup memang bukan jalan lurus yang mudah. Ketika seseorang mengira sudah terbiasa dengan kesulitan, takdir justru memberikan pukulan telak dari arah yang tidak pernah diduga. Di tengah malam badai musim panas kedua, telepon Gilang berdering tanpa henti. Suara isak tangis pengurus rumah lama ibunya terdengar melalui telepon, membelah keheningan. Mas Gilang. Tuan pingsan, sedang dirawat di rumah sakit pusat. Ibu pingsan berkali-kali. Mas, segera datang. Gilang terpaku. Ayahnya, pria yang seumur hidupnya pendiam, selalu bersikap netral di antara kemarahan istrinya, satu-satunya orang yang terkadang diam-diam mengirim pesan kepadanya menanyakan kabar, ternyata mengidap kanker ganas sejak 2 tahun lalu. Ia menyembunyikannya dari semua orang, diam-diam menahan rasa sakit fisik hingga sel-sel ganas menyebar, menghancurkan tubuhnya yang sudah kurus. Ketika Gilang dan Ranti bergegas ke rumah sakit, bau desinfektan dan cahaya lampu neon putih di lorong ruang gawat darurat membuat hati mereka dingin. Ibu Wulan duduk bersimpuh di lantai beton, rambutnya acak-acakan, matanya merah bengkak, tubuhnya gemetar. Melihat Gilang, ia tidak lari memeluk putranya, tetapi matanya terpaku pada Ranti yang berdiri dengan malu-malu di belakang suaminya. Ini semua salahmu. Teriak Ibu Wulan melalui sela-sela giginya, jarinya gemetar menunjuk ke wajah Ranti. Ini karena aura burukmu. Peramal sudah bilang, menikahimu akan membawa bencana besar bagi keluarga ini. Ayahmu sakit tepat di tahun kalian menikah. Kamu membawa kesialan. Kematian dari anak yatim piatu ke rumah ini untuk membunuh suamiku. Ibu, sadarlah. Gilang berlari, menghalangi Ranti. Suaranya serak karena kesakitan sekaligus kemarahan. Penyakit ayah sudah ada sejak 2 tahun lalu, saat aku dan Ranti belum menikah.
Rekam medis jelas tertulis. Kenapa ibu menyalahkan hal yang tidak masuk akal? Kamu masih membelanya? Kamu sudah dihipnotis olehnya? Ibu Wulan berteriak, suaranya melengking memenuhi lorong rumah sakit yang sepi. 2 tahun lalu ditemukan, tapi penyakitnya masih ringan. Kenapa baru setahun menikah dengannya? Ayahmu meninggal dunia? Kalau bukan karena aura buruknya yang membunuh ayahmu, lalu apa? Ranti terpaku. Kedua tangannya memeluk erat dadanya yang berdenyut sakit. Tuduhan Ibu Wulan seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Logikanya mengatakan bahwa penyakit adalah takdir medis, tetapi rasa rendah diri dan minder sebagai anak yatim piatu sejak kecil kembali muncul, mengoyak hatinya. Benarkah ini semua salahnya? Benarkah karena ia keras kepala masuk ke kehidupan Gilang sehingga keluarga Gilang harus menanggung malapetaka? Rasa sakit hati itu tertahan di tenggorokan, tidak bisa terucap, hanya air mata dingin yang mengalir di pipi. Pertolongan medis tidak mampu mengalahkan maut ketika semuanya sudah terlambat. 3 hari kemudian, ayah Gilang menghembuskan napas terakhir. Pemakaman berlangsung dalam suasana kesedihan dan berat yang mencekik. Villa yang luas kini diselimuti warna putih kain duka. Gilang kurus kering, matanya cekung, diam-diam mengurus semua prosedur untuk ayahnya. Ranti juga mengenakan pakaian berkabung dan kerudung, berlutut di samping suaminya di depan peti mati. Ia tidak lagi peduli pada rasa lelah, melakukan apapun yang diperintahkan, mulai dari membersihkan, mencuci piring, hingga menyiapkan makanan untuk kerabat yang datang melayat. Ia berharap, ketulusan dan pengabdiannya bisa sedikit meredakan kebencian di hati ibu mertuanya. Namun, hati manusia yang sudah ternoda oleh prasangka, semua ketulusan menjadi kepalsuan. Kerabat jauh dekat yang datang melayat, atas pengaruh kata-kata tajam Ibu Wulan, mulai menatap Ranti dengan tatapan curiga dan diskriminatif. Bisik-bisik kecil terdengar di setiap sudut halaman, di bawah tenda pemakaman. Dengar-dengar, gadis ini bernasib buruk. Yatim piatu sejak kecil, baru setahun jadi menantu, ayah mertuanya sudah meninggal muda. Itu belum termasuk, sudah menikah lebih dari setahun tapi perutnya masih kosong, tidak ada tanda-tanda anak. Wanita seperti ini disebut mandul, membawa kesialan bagi seluruh keluarga. Apa bagusnya? Kasihan Ibu Wulan, seumur hidupnya cerdas, akhirnya mendapatkan bom waktu ini di rumahnya. Kekayaan keluarga ini mungkin akan jatuh ke tangan orang luar. Setiap kata seperti anak panah beracun yang terbungkus dalam gosip, menusuk telinga Ranti saat ia mondar-mandir membersihkan meja. Orang tidak peduli seberapa terluka dirinya, mereka hanya membutuhkan cerita rekaan untuk bahan obrolan saat minum teh, dan untuk membuktikan bahwa teori ramalan mereka selalu benar. Malam terakhir sebelum membawa jenazah ke pemakaman, ketika para tamu sudah pulang, rumah hanya tinggal suara lantunan doa yang sendu dari pemutar kecil. Ranti meringkuk di dapur, kedua lututnya pegal linu, tangannya melepuh karena mencuci ratusan piring di bawah air dingin. Ia lelah, tetapi kelelahan fisik tidak sebanding dengan kesendirian yang mencekamnya. Tepat pada saat itu, Ibu Wulan turun ke dapur. Tidak ada lagi teriakan seperti di rumah sakit. Wajahnya kini dingin, matanya melotot, namun mengandung kekejaman yang menakutkan. Ia melemparkan bungkusan pakaian kecil Ranti ke lantai yang basah. Besok, setelah pemakaman Bapak, kamu pindah dari rumahku segera, kata Ibu Wulan, suaranya datar namun tajam. Aku sudah bicara dengan Gilang, entah ia menandatangani surat cerai denganmu, atau aku akan memutuskan hubungan dengannya dan menghapus namanya dari silsilah keluarga. Semua warisan ini akan kuserahkan untuk amal, tidak akan kuberikan sepeser pun kepada anak durhaka. Aku tidak bercanda. Ranti mendongak, matanya berkaca-kaca menatap ibu mertuanya. Ibu, aku mohon. Aku tahu ibu sedih atas kepergian Bapak, tapi tolong jangan paksa Mas Gilang untuk memilih. Dia mencintai ibu, dan dia juga yang paling menderita saat ini. Diam, kamu tidak punya hak memanggilku ibu. Ibu Wulan memotong perkataannya, matanya berkilat jahat. Kamu tahu betapa tertekannya Gilang beberapa hari ini? Kerabat dan rekan bisnis melihat dan menertawakan keluarga ini yang tidak beruntung. Dia adalah anak yang berbakti, dia tidak akan tega melihatku mati di depannya. Jika kamu benar-benar memikirkannya, benar-benar mencintainya seperti yang kamu katakan, maka kamu harus tahu diri dan lepaskan dia. Jangan sampai aku harus menggunakan cara yang lebih memalukan untuk mengusirmu keluar. Ibu Wulan berbalik pergi. Suara langkah kakinya di tangga kayu bergema setiap ketukan, meninggalkan Ranti meringkuk di dapur yang dingin. Ia menatap bungkusan pakaian di lantai, lalu menatap halaman gelap di luar.
Hujan mulai turun deras lagi, suara guntur bergemuruh di kaki langit yang jauh, seperti pertanda badai nyata akan menyapu kehidupannya, menghilangkan sedikit kebahagiaan rapuh yang telah ia usahakan seumur hidupnya. Setelah pemakaman, apartemen kecil pasangan suami istri itu tak lagi ramai oleh suara minyak goreng mendidih di wajan tua. Tak ada lagi musik, lounge, merdu dari speaker Bluetooth kecil di sudut ruangan. Kesunyian menakutkan menyelimuti setiap sudut rumah, setiap lipatan selimut. Satu-satunya yang bergerak mungkin adalah butiran debu yang melayang di sinar matahari sore yang kering, menembus tirai usang. Gilang duduk tak bergerak di meja makan. Kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih di atas meja kayu. Surat cerai sepihak yang sudah ditandatangani satu pihak tergeletak sendirian, di samping pena tinta hitam yang belum tertutup. Hanya dalam waktu 1 minggu singkat, pria yang tangguh itu seolah menua 10 tahun. Bahunya merosot di bawah beban tak terlihat dari 2 kata, bakti dan cinta. Ia tidak takut miskin, tidak takut susah, apalagi takut pada omongan orang di luar sana. Tapi ia takut mati, atau lebih tepatnya, ia takut cara ibunya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kemarin, Ibu Wulan meminum sebotol penuh obat tidur tepat di depannya. Jika pembantu tidak segera menemukannya untuk membawanya ke rumah sakit untuk bilas lambung, mungkin saat ini ia sudah kehilangan ibunya juga. Kata-kata dokter yang merawat masih terngiang di telinga Gilang. Kondisi psikologis Ibu Wulan sangat tidak stabil, ada tanda-tanda halusinasi dan agitasi yang kuat. Jika terus mengalami guncangan besar, kami tidak berani menjamin ia tidak akan bunuh diri lagi. Gilang menatap keluar jendela, matanya kosong. Ibunya telah mendorongnya ke dinding. Ia tidak butuh uang, tidak butuh muka. Ia hanya ingin Gilang patuh, harus menyingkirkan ranti sumber malapetaka dari hidupnya, untuk meredakan ketakutan gila akan ramalan mistis. Suara pintu berderit pelan, memutus lamunan Gilang. Ranti masuk. Di tangannya ada tas kain usang, satu-satunya tas yang ia bawa sejak masih tinggal di kamar kos mahasiswa. Ia melihat surat di meja tanpa sedikit pun terkejut, tanpa keluhan. Wajahnya begitu tenang hingga hati Gilang tercekat. Ketenangan seorang yang sudah terlalu banyak merasakan kehilangan, hingga ketika tragedi menimpa, mereka hanya diam menerimanya, seolah itu adalah hal yang memang harus terjadi. Ranti mendekati Gilang, meletakkan tangan kurusnya di bahu Gilang yang gemetar. "Tanda tangani saja, Mas," kata Ranti, suaranya lembut seperti embusan napas, namun mengandung ketegasan yang aneh. "Jangan biarkan semuanya berlarut-larut. Aku tidak ingin pria yang kucintai menanggung beban durhaka, juga tidak ingin suatu hari nanti Mas menatapku dengan kebencian karena aku adalah alasan ibu Mas tidak ada lagi di dunia ini." Gilang mendongak, matanya merah padam, berkaca-kaca menatap istrinya, "Ranti, aku minta maaf, aku buruk sekali, kan? Aku pernah berjanji akan menjadi rumahmu, tapi sekarang," suaranya tercekat, air mata yang tertahan selama berhari-hari akhirnya tumpah, mengalir di wajahnya yang menyedihkan. Pria hanya menangis ketika rasa sakit sudah melampaui kapasitas hatinya. Ranti tersenyum, senyum yang getir namun penuh kesabaran. Ia mengulurkan tangan, mengusap air mata di pipi suaminya. Jari-jarinya kasar karena bekerja keras, namun sangat hangat. "Mas tidak buruk. Setahun ini, Mas telah memberitahuku bagaimana rasanya memiliki keluarga, bagaimana rasanya dicintai dan dihargai. Bagi anak yatim piatu sepertiku, itu sudah lebih dari cukup untuk satu kehidupan. Jangan menyiksa diri lagi. Kita tidak kalah dari dunia, kita hanya kalah dari takdir." Mereka tidak bertengkar hebat, tidak ada kritik, kebencian, atau pengungkitan kesalahan satu sama lain seperti pasangan lain ketika berada di ambang kehancuran. Perpisahan mereka terjadi dalam pemahaman yang menyakitkan. Keduanya tahu, jika terus bertahan, tali kasih ini akan berubah menjadi tali yang mencekik ketiga orang itu. Gilang mengambil pena, tangannya gemetar hingga tulisan tangannya berantakan, tidak lagi lurus. Setiap goresan tinta hitam yang menoreh di kertas putih seperti pisau yang ia torehkan sendiri ke dadanya, memutus hubungan paling suci, paling bersih yang pernah ia miliki. Ketika titik terakhir dari tanda tangan selesai, Ranti menghela napas lega. Ia mengeluarkan cincin emas polos dari saku bajunya, kenang-kenangan hari pernikahan itu, diletakkan dengan lembut di samping surat cerai. Cincin itu berputar beberapa kali di permukaan meja kayu, lalu berhenti, memancarkan cahaya redup di bawah lampu ruang makan. "Cincin ini, Mas, simpan saja. Simpanlah sebagai bukti bahwa kita pernah saling mencintai dengan tulus," kata Ranti, matanya menatap tajam pada ruang kosong di jari manisnya, di mana kulitnya telah membentuk garis putih tipis. Gilang ingin menahan wanita itu,
ingin memeluknya untuk terakhir kalinya, tetapi kakinya terasa membeku. Ia tahu, ia tidak lagi punya hak, tidak lagi punya wewenang untuk melakukannya. Ia telah memilih ibunya, yang berarti ia harus melepaskan haknya sebagai suaminya. Ranti berbalik, membawa tasnya, melangkah ke arah pintu. Suara tumit sepatunya menyentuh lantai keramik secara teratur, setiap langkah adalah jarak yang semakin menjauh. Ia tidak menoleh lagi untuk melihat rumah itu karena ia takut, jika ia melihat, tekadnya yang baru saja terbangun akan runtuh menjadi abu. Pintu kayu tertutup dengan suara klik. Ruangan itu segera hening total. Gilang berlutut di lantai, memegangi kepalanya, dan terisak seperti anak kecil. Tangisan yang tercekik dan pilu bergema di ruangan kosong, membentur dinding, lalu memantul kembali ke hatinya. Ia telah menjadi anak yang berbakti sesuai keinginan ibunya, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu ia telah kehilangan separuh jiwanya sejak sore itu. Keluar dari gedung apartemen, Ranti mendongak ke langit. Kota sore itu tidak hujan, tetapi awan kelabu dan angin bertiup kencang di sela-sela daun pohon di tepi jalan. Ia mengeratkan tali tas kainnya, berjalan tanpa tujuan, menyatu dengan keramaian orang yang hilir mudik. Ia tidak tahu harus pergi kemana di dunia yang luas ini. Rumah kecil dengan balkon tempat menanam sirih gading kini telah menjadi kenangan kemarin. Ia kembali menjadi Ranti belasan tahun yang lalu, seorang diri, kesepian, dan tidak punya tempat untuk kembali. Angin dingin menusuk jaket tipis Ranti, membuatnya menggigil. Ia memeluk bahunya, berusaha menahan air mata yang mengalir. Hidup ini memang kejam, tetapi ia harus hidup, karena bagaimanapun juga, rumput liar harus tetap menemukan cara untuk bertahan hidup setelah setiap badai. Kota memasuki musim dingin yang membekukan, dengan kekeringan yang membuat bibir pecah-pecah, dan angin musim dingin timur laut yang menderu-deru melalui celah-celah pintu. Meninggalkan gedung apartemen, dunia Ranti menyempit di sebuah kamar kos seluas kurang dari 12 meter persegi yang terletak di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk. Kamar beratap seng yang panas membara di musim panas kini menjadi sedingin gua es ketika musim dingin tiba. Harta paling berharga di kamar itu hanyalah tempat tidur lipat besi, kompor gas portabel berkarat, dan ember plastik berisi air untuk kebutuhan sehari-hari. Ranti memulai hari-harinya dengan melakukan pekerjaan fisik paling berat yang bisa ia temukan. Ia tidak memiliki pendidikan tinggi dan berstatus janda yang baru saja bercerai, tidak ada yang mau menerimanya di posisi yang ringan. Sejak dini hari, ketika embun beku masih menyelimuti lampu jalan, Ranti sudah harus berada di pasar induk untuk membongkar tumpukan buah-buahan sewaan untuk para pedagang. Sore hari, ia kembali terburu-buru, membersihkan kantor-kantor swasta atau mencuci piring sewaan di sudut dapur warung bakso ikan yang sempit dan berbau amis. Tangannya yang dulu Gilang rawat dan jaga kini kasar, kapalan, dan penuh luka goresan karena bahan kimia pembersih dan air dingin. Setiap malam, kembali ke kamar kos, Ranti terlalu lelah untuk memasak. Ia hanya sempat menyeduh mie instan untuk sekadar mengisi perut, lalu rebah di tempat tidur besi, mendengar suara angin menderu di atap seng. Hatinya terasa kosong dan mati rasa. Ia mengira hidupnya akan terus seperti daun gugur yang terbawa arus, tanpa harapan atau penantian. Namun, takdir selalu tahu bagaimana cara mempermainkan manusia pada saat mereka paling terpuruk, dengan cara yang tak terduga. Itu adalah sore di akhir November, ketika angin dingin awal musim berembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di tepi jalan. Ranti sedang membongkar keranjang buah-buahan berat dari truk di pasar ketika tiba-tiba ia merasa pusing. Langit dan bumi di depannya berputar, kepalanya pening, dan dadanya mual yang luar biasa. Ia mencoba berpegangan pada bak truk, tetapi kakinya tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Seluruh tubuhnya lunglai, lalu ambruk ke tanah pasar yang basah dan kotor. Ketika ia sadar, Ranti mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit berwarna biru abu-abu di sebuah klinik. Bau alkohol desinfektan dan minyak angin menusuk hidungnya. Seorang dokter wanita parubaya dengan wajah baik hati namun tegas menatapnya dengan tatapan prihatin sekaligus mencela. "Kamu sudah sadar, ya? Bagaimana bisa bekerja sampai tubuhmu lemah sekali begini?" Dokter itu berkata sambil menulis di buku rekam medis. "Tekanan darah rendah sekali, tubuh kurus kering, kekurangan gizi parah. Kalau tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga bayi dalam kandunganmu. Apalagi ini kembar. Hamil kembar tapi terus bekerja berat begini, mau keguguran, ya?" Kata-kata dokter itu seperti petir di siang bolong yang menyambar pikiran Ranti yang masih linglung. Ia duduk tersentak, matanya membelalak menatap dokter. Telinganya berdengung seperti ada angin kencang bertiup. "Dok,
Dokter bilang apa? Suara Ranti bergetar, bibirnya pucat bergerak-gerak, tanpa suara. Aku, hamil, dan lagi. Kembar? Dokter wanita itu menghela napas, meletakkan pena di meja, menoleh menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Tentu saja. Sudah hampir 10 minggu, kedua janin berkembang normal, tapi ibunya terlalu lemah. Kamu tidak tahu kamu terlambat datang bulan? Perut sudah begini kok malah angkat barang berat? Untung saja kedua bayi itu kuat. Ada keluarga? Tidak? Biar saya panggil untuk urus administrasi. Ranti tidak bisa menjawab pertanyaan dokter itu. Ia mengangkat kedua tangannya yang kasar dan gemetar, memeluk perut bagian bawahnya yang masih rata. Air mata entah dari mana terus mengalir, panas, mengalir di pipi kurusnya, lalu membasahi bantal rumah sakit. Hamil kembar. Anak-anaknya dan Gilang. 1,5 tahun bersama, mereka pernah sangat merindukan seorang anak, pernah pergi berobat bersama, minum berbagai macam obat tradisional dan modern, tetapi perutnya tetap kosong, sehingga ia harus menanggung banyak kata-kata tajam dari ibu mertua dan kerabat. Tapi sekarang, ketika mereka berdua sudah berpisah, ketika ia berada dalam kemiskinan dan kesendirian yang paling parah, dua makhluk kecil itu diam-diam muncul, berakar di tubuhnya yang lemah. Kemunculan kedua anak itu seperti lelucon pahit takdir, tetapi sekaligus juga sebuah keajaiban, sebuah pelampung yang dilemparkan di tengah banjir yang menenggelamkan kehidupan Ranti. Ia tidak punya keluarga. Ia hanya sendirian. Keluar dari klinik dengan selembar hasil USG buram tergenggam erat di tangannya, Ranti berjalan kaki di bawah dinginnya malam kota. Angin menerpa wajahnya, membuat matanya perih, tetapi di dalam hatinya mengalir semangat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menatap gambar 2 titik kecil di kertas itu, hatinya tercekat oleh kesedihan, tetapi juga penuh kebanggaan. Maafkan ibu karena tidak tahu kalian ada, Ranti berbisik, air mata jatuh di kertas mengkilap. Ayah kalian tidak tahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang membutuhkan kalian, tapi ibu membutuhkan kalian. Mulai sekarang, ibu akan hidup untuk kalian. Keputusan untuk mempertahankan kedua anak itu berarti Ranti harus menempatkan dirinya dalam perjuangan hidup yang jauh lebih berat. Ia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan mengangkat barang berat di pasar induk, itu terlalu berbahaya bagi janin. Ranti berinisiatif menemui pemilik warung bakso ikan, meminta jam kerja mencuci piring ditambah, dan menerima pekerjaan membersihkan seluruh warung pada malam hari setelah tutup untuk mendapatkan sedikit upah tambahan. Setiap hari Ranti menjadi rangkaian aktivitas tanpa henti. Pagi hari, ia mengumpulkan kardus bekas, botol plastik daur ulang di sekitar gedung perkantoran untuk dijual demi beberapa koin. Sore dan malam, ia menenggelamkan diri di tumpukan piring kotor berminyak dan air dingin di warung makan. Jari-jarinya terendam dalam air sabun pencuci piring begitu banyak hingga kulitnya mengelupas, perih hingga ke tulang setiap malam. Ada beberapa malam, mualnya begitu parah hingga Ranti muntah-muntah di toilet kamar kos. Perutnya keroncongan lapar, tetapi melihat nasi membuatnya mual. Hanya bisa menelan beberapa teguk air hangat untuk meredakan sakit perutnya. Pada saat ia paling merasa terhina dan putus asa, ia ingin menangis, ingin memiliki bahu untuk bersandar, ingin mendengar kata-kata penyemangat dari Gilang, tetapi ia memaksakan dirinya untuk kuat. Ia telah memilih untuk pergi diam-diam, memilih untuk membebaskan Gilang dari beban durhaka. Jadi, ia tidak akan membiarkan dirinya lemah dan kembali mengganggu kehidupan Gilang. Ranti mulai belajar berhemat semaksimal mungkin. Ia tidak berani membeli baju baru. Baju hamil yang ia kenakan adalah pemberian dari seorang kakak baik hati di kos-kosan yang mengumpulkannya dari orang-orang sekitar. Makanannya sepenuhnya beralih ke menu termurah, sedikit tahu saus tomat, sepiring kangkung rebus, atau kadang-kadang hanya sepiring nasi dingin dengan garam wijen. Ia menahan lapar dan menahan diri untuk tidak membeli pakaian, mengumpulkan setiap lembar uang pecahan kecil, menghaluskannya, lalu menyimpannya dengan hati-hati di bawah kasur tempat tidur besi. Itu adalah uang yang ia kumpulkan untuk hari persalinan, untuk biaya popok dan susu kedua bayi yang akan lahir. Bulan Desember, menjelang hari raya, kota ramai dan indah dengan warna bunga sakura dan pohon jeruk. Orang-orang mengenakan pakaian bagus, terburu-buru mengantarkan satu sama lain untuk berbelanja persiapan hari raya yang hangat. Gang sempit tempat Ranti tinggal juga menjadi ramai oleh suara musik perayaan yang terdengar dari rumah di ujung gang. Ranti berdiri di samping jendela kamar kos, memandang rintik hujan halus yang berdebu melalui cahaya lampu jalan. Satu tangannya menopang punggungnya yang pegal, satu tangannya dengan lembut mengusap perutnya yang sudah mulai membuncit jelas di balik sweater tebal lamanya.
Kedua bayi di dalam perut, seolah mengerti perasaan ibunya, bergerak-gerak pelan, yang membuat hati Ranti dipenuhi perasaan hangat dan sakral yang aneh. Ia tidak memiliki perayaan, tidak ada keluarga yang menunggunya, tetapi melihat kamar kecil yang meskipun reot namun bersih, melihat uang tabungannya yang semakin tebal di bawah kasur, Ranti tahu ia memiliki harta yang tak ternilai. Ia harus berusaha lebih keras lagi, karena jalan di depan ketika kedua anaknya lahir pasti akan jauh lebih berat. 3 tahun. Waktu yang cukup lama bagi seorang anak untuk belajar berlari, cukup untuk sebuah kota berubah wajah dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan juga cukup untuk mengubah Gilang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah hari ia menorehkan tanda tangan di surat cerai, Gilang terjun ke pusaran pekerjaan seperti orang gila yang melarikan diri dari kenyataan. Ia tidak membiarkan dirinya memiliki waktu luang sedikit pun, karena setiap kali ia berhenti bekerja, bayangan Ranti dengan tas kain usang, melangkah keluar dari pintu pada sore hari yang kelabu itu kembali menghantuinya, mencekik hatinya. Ekstremitas dalam pekerjaan membawa Gilang kesuksesan finansial yang gemilang, kekayaan yang atas namanya meningkat pesat. Proyek investasi miliaran rupiah secara berturut-turut meraih keberhasilan, mengubahnya menjadi seorang miliarder muda yang dihormati dan disegani di kalangan pengusaha. Ia memiliki semua yang diinginkan seorang pria, status, kekuasaan, kekayaan yang luar biasa. Namun sebagai gantinya, senyum di wajahnya telah padam 3 tahun lalu. Mata Gilang kini hanya memancarkan dinginnya jarak, seorang pria yang telah kehilangan sebagian jiwanya. Ia pindah kembali ke villa keluarga untuk lebih mudah merawat ibunya. Tetapi rumah megah dan luas itu tidak pernah memberinya perasaan sebuah rumah. Itu lebih seperti museum yang indah namun dingin, di mana setiap langkah kaki yang menginjak lantai marmer menggema suara kesepian dan kesedihan. Ibu Wulan, sebaliknya, sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Kesehatannya telah pulih, dan yang lebih penting, ia bangga karena telah menyelamatkan putranya dari ramalan buruk di masa lalu. Melihat putranya semakin kaya, ia semakin mengukuhkan keyakinan kuat bahwa mengusir Ranti adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Namun, kekhawatiran wanita dominan ini belum berhenti. Gilang sudah lebih dari 30 tahun, karirnya di puncak, tetapi masalah keturunan masih menjadi kekosongan. Ia tidak bisa menerima bahwa warisan besar ini tidak memiliki ahli waris yang sah. Gilang, malam ini kamu ingat pulang lebih awal, ya? Ibu Wulan menyeruput teh sarang burung walet dengan anggun, sambil dengan santai mengucapkan kata-kata itu saat Gilang bersiap keluar. Ibu sudah janji dengan Ibu Santi dan putrinya untuk makan malam di rumah. Gadis bernama Tiara baru pulang dari luar negeri, penurut, berpendidikan, dan juga putri dari keluarga terpandang. Kedua keluarga kita sangat cocok. Gilang berhenti mendadak di pintu, tangannya menggenggam erat tas kulit mewahnya. 3 tahun terakhir, pertemuan kebetulan semacam ini yang diatur oleh ibunya terjadi tidak kurang dari 10 kali. Ia menolak, ia mengabaikannya, ia berdalih sibuk bekerja. Tetapi Ibu Wulan tetap gigih, tidak menyerah. Kali ini, melihat wajah ibunya yang mulai menunjukkan bintik-bintik penuaan, Gilang tiba-tiba merasakan kelelahan dan pasrah. Ia tahu, jika ia terus menolak, drama keturunan terputus dan adegan tangisan serta ancaman bunuh diri ibunya akan terulang kembali. Ya, aku tahu, jawab Gilang dengan nada datar, tanpa sedikit pun emosi. Baginya saat ini, menikah dengan siapa, mengenal siapa, tidak lagi penting. Ketika satu-satunya wanita yang ia cintai telah menghilang tanpa jejak dari hidupnya, setiap wanita lain yang masuk ke rumah ini hanyalah seperti perabot mahal yang diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan pandangan orang dan menyenangkan ibunya. Pesta malam itu berlangsung persis seperti yang Gilang bayangkan. Tiara muncul dalam gaun bermerek mewah, riasan rumit, dan aroma parfum mahal. Ia memiliki penampilan standar seorang putri bangsawan, sikapnya sopan, suaranya riang dan menyanjung, serta latar belakangnya sempurna. Ibu Wulan tertawa sampai tidak bisa menutup mulut, terus-menerus mengambilkan makanan untuk Tiara. Kedua wanita itu saling menimpali cerita tentang mode, perjalanan mewah ke Eropa, dan hubungan di kalangan kelas atas. Gilang duduk di sana, memerankan seorang pria yang elegan namun jauh. Ia sesekali tersenyum ramah, memberikan jawaban singkat ketika ditanya. Namun, ketika melihat tangan putih dan ramping Tiara, yang kuku-kukunya dirias dengan rumit, sedang memegang garpu perak, pikiran Gilang secara tidak sadar menariknya kembali ke masa lalu. Ia teringat tangan Ranti yang kecil namun kasar, teringat bagaimana Ranti dengan teliti memunguti setiap kerikil dari keranjang beras sebelum memasaknya untuknya,
Teringat kehangatan sederhana dari telapak tangan Ranti setiap malam musim dingin yang dingin. Kontras yang mencolok itu membuat hati Gilang dipenuhi perasaan jijik yang tak terlihat terhadap kepalsuan yang menyelimuti meja makan mewah ini. Setelah makan malam, Ibu Wulan dengan puas menarik Gilang ke ruang belajar. Matanya berbinar penuh perhitungan. Menurutmu bagaimana gadis Tiara itu? Sangat sempurna, bukan? Keluarganya memiliki beberapa jaringan hotel besar. Menikah dengannya akan seperti harimau yang tumbuh sayap. Yang penting, parasnya sangat membawa keberuntungan bagi suami dan anak-anak. Peramal melihat fotonya. Katanya menikah dengannya pasti akan melahirkan putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan. Terserah ibu mau bagaimana, atur saja, jawab Gilang, suaranya dingin seperti es. Ia berdiri di samping jendela, melihat ke halaman villa yang terang benderang oleh lampu LED, namun tanpa seorang pun. Aku tidak punya pendapat, tapi aku katakan sebelumnya, aku sangat sibuk, tidak akan punya waktu untuk mengantar jemput atau memanjakannya seperti pria lain. Ibu Wulan sedikit terkejut dengan sikap acuh tak acuh putranya, tetapi kebahagiaannya karena ia mau berkompromi menutupi segalanya. Baiklah, baiklah. Pria harus mengutamakan karya. Masalah percintaan, biar ibu yang urus. Artinya, kamu mau membuka hati. Menikah dengan baik-baik saja sudah membuat ibu senang. Sejak hari itu, Gilang menerima untuk menjalin hubungan dengan Tiara. Mereka makan malam bersama di restoran bintang 5 termewah di kota, muncul bersama di beberapa acara karpet merah kalangan pengusaha. Tiara terlihat sangat bangga berjalan di samping seorang miliarder muda yang tampan seperti Gilang. Ia terus-menerus mengambil foto, mengunggah hadiah-hadiah mahal, buket bunga-bunga indah yang asisten Gilang kirimkan atas namanya. Namun, di balik kemasan beludru yang berkilauan itu, ada jurang yang luas yang tidak bisa diisi. Gilang memperlakukan Tiara seperti mitra strategis. Ia tidak pernah bertanya tentang perasaannya, tidak ada genggaman tangan yang erat, tidak ada percakapan semalaman. Kencan mereka selalu berakhir sebelum jam 10 malam, ketika Gilang mengantarnya pulang sampai ke pintu rumah dengan anggukan salam sopan, lalu langsung pergi. Tiara, meskipun sedikit tidak nyaman dengan sikap dingin Gilang, tetapi harga diri seorang putri kaya raya dan kekayaan besar keluarga Gilang membuatnya menerima untuk bersabar. Ia percaya bahwa begitu ia secara resmi menjadi menantu keluarga Wijaya, ia akan memiliki cara untuk menaklukkan pria ini. Ia tidak tahu bahwa hati Gilang telah lama terkubur di sudut gelap, tempat yang tidak seorang pun, bahkan dirinya sendiri, bisa menyentuhnya lagi. Boneka-boneka cinta itu terus memainkan perannya di bawah arahan jenius dari prasangka dan uang, tanpa menyadari bahwa roda takdir telah mulai bergerak menuju persimpangan jalan yang penuh badai di depan. Orang sering bilang, uang bisa membeli kasur termahal, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Begitu juga, ia bisa membeli sanjungan dunia, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketulusan hati. Ibu Wulan telah menjalani hampir sepanjang hidupnya dalam kemewahan, selalu percaya bahwa kekuatan uang dan status keluarga bisa menyelesaikan segala sesuatu di dunia, termasuk kesetiaan dan bakti. Namun, roda hukum karma memang sangat adil. Ia sering memilih saat manusia paling sombong, memandang masa depan dengan kacamata paling sempurna, untuk menjatuhkan pukulan yang mengungkapkan kebenaran yang memalukan. Di tengah hari-hari ketika kedua keluarga Wijaya dan Pratama sibuk mempersiapkan pertunangan abad ini, sebuah insiden yang membalikkan semua perhitungan terjadi. Pagi itu, ketika sinar matahari cerah musim panas baru saja menyentuh tangga marmer villa, Ibu Wulan tiba-tiba terjatuh di tengah ruang tamu setelah serangan stroke akut. Villa megah itu segera jatuh ke dalam kekacauan kecil. Gilang, yang sedang berada di tengah rapat penting Dewan Direksi, juga harus meninggalkan rapat dan berlari seperti orang gila ke rumah sakit internasional terkemuka di kota, tempat ibunya sedang dirawat dalam kondisi koma. Berkat intervensi tepat waktu dari para ahli terkemuka dan peralatan medis paling modern yang dapat dibeli dengan uang, Ibu Wulan berhasil selamat. Namun, sisa-sisa penyakitnya sangat parah. Separuh tubuh kanannya lumpuh total. Semua aktivitas, mulai dari makan, membalikkan badan, hingga kebersihan pribadi, harus sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dari seorang wanita yang cerdas dan berkuasa, kemanapun ia pergi selalu ada yang mengantar jemput dan membungkuk memberi hormat. Ibu Wulan kini hanya bisa terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit yang dilapisi spray putih bersih, menatap langit-langit dengan tatapan tak berdaya dan terhina. Gilang berjaga di samping ibunya selama 2 hari 2 malam hingga ibunya melewati masa kritis. Pekerjaan memimpin sebuah grup usaha bernilai miliaran dolar tidak memungkinkan ia berlama-lama di rumah sakit.
Setelah menyewa 2 perawat profesional yang cekatan dan seorang perawat pribadi yang terpercaya untuk merawat ibunya 24 jam sehari, Gilang menelepon Tiara, berharap kehadiran calon menantu perempuannya bisa sedikit menghibur kesepian dan kepanikan ibunya saat ini. Sore berikutnya, Tiara datang. Ia muncul di kamar rawat VIP dengan seikat bunga lili putih mahal dan tas tangan bermerek edisi terbatas. Namun, begitu ia melangkah masuk, melihat kondisi sebenarnya di dalam, kaki putri bangsawan itu sedikit terhenti. Alisnya yang halus tanpa sadar mengerut membentuk kerutan kecil. Kamar rawat inap, meskipun kamar presiden yang nyaman seperti hotel bintang 5, tetap tidak bisa menutupi bau khas pasien lumpuh, bau antibiotik, bau infus yang bercampur dengan bau kotoran yang sudah dibersihkan dengan teliti. Ibu Wulan terbaring di sana, mulutnya sedikit miring, air liur terkadang tanpa sadar menetes dari sudut bibirnya. Tidak ada lagi sedikit pun gaya wanita bangsawan dari masa lalu. Tiara, kamu Tiara. Ya, nak. Ibu Wulan berusaha mengucapkan kata-kata yang gemetar dan terputus-putus dari tenggorokannya. Matanya berbinar harapan. Ia menggunakan tangan kirinya yang masih bisa bergerak, menggapai-gapai ke arah Tiara. Tiara tidak berlari meraih tangan Ibu Wulan seperti yang pernah dilakukan Ranti dulu. Ia meletakkan buket bunga di meja kopi, menjaga jarak aman sekitar 2 meter di samping ranjang pasien. Matanya yang tajam dan terpoles riasan melirik tubuh Ibu Wulan yang kurus dan tak bergerak dengan rasa jijik yang tidak disembunyikan. Iya. Selamat sore, Bu. Saya dengar Mas Gilang bilang Ibu sudah lebih baik, jadi saya datang berkunjung, kata Tiara, nadanya masih riang seperti biasanya, tetapi kehilangan kehangatan. Ia mundur selangkah, duduk di sofa kulit yang diletakkan di sudut ruangan, dengan cepat mengeluarkan tisu basah dari tasnya untuk mengusap lembut ujung jari-jarinya yang tanpa sengaja menyentuh sisi ranjang pasien. Tepat pada saat itu, kedua perawat memiliki urusan di ruang administrasi untuk mengambil perban tambahan. Di dalam ruangan, hanya tersisa Ibu Wulan dan Tiara. Ruangan itu hening mencekik. Tiara dengan cepat mengeluarkan ponsel pintarnya, jari-jarinya bergerak lincah di layar. Sesekali ia tersenyum melihat postingan mode atau pesan obrolan dari teman-teman dekatnya. Ia sama sekali mengabaikan wanita yang terbaring di ranjang pasien. Tiara, tolong ambilkan air minum untuk ibu. Ibu Wulan berbisik lemah, tenggorokannya terasa terbakar setelah menelan obat-obatan keras. Matanya menatap ke arah gelas air hangat yang diletakkan di meja kecil, tepat di samping jangkauan tangan Tiara. Panggilan Ibu Wulan harus diulang hingga ketiga kalinya barulah Tiara dengan kesal mengangkat kepalanya dari layar ponsel. Ia menghela napas cukup keras, berdiri, dan mendekati meja kopi. Alih-alih dengan lembut membantu Ibu Wulan duduk, menyuapi air sedikit demi sedikit seperti anak yang berbakti, Tiara hanya memegang gelas kaca itu, meletakkannya dengan kasar di meja makan yang bisa digerakkan, mendorongnya mendekat ke dada Ibu Wulan. Ini air minum Ibu. Ibu pegang sendiri pakai tangan kiri. Ya. Aku tidak tahu cara membantu orang sakit. Nanti kalau aku bikin Ibu jatuh, Mas Gilang malah menyalahkanku. Tiara mengucapkan kalimat itu dengan acuh tak acuh. Ibu Wulan gemetar, mengulurkan tangan kirinya yang gemetar untuk meraih gelas air. Tetapi tubuhnya yang lemah setelah stroke tidak mengikuti perintah otaknya. Jari-jarinya baru saja menyentuh sisi gelas kaca, ketika gelas itu terlepas, menumpahkan seluruh air hangat ke spray ranjang, membasahi pakaian pasiennya. Astaga! Ibu ini kenapa sih? Tiara melompat mundur seolah digigit serangga beracun. Matanya jelas menunjukkan rasa jijik saat melihat bercak air yang meluber di ranjang. Pakaianku jadi kotor semua ini? Kalau tidak bisa pegang dengan kuat, bilang saja padaku. Ibu Wulan terbaring sendirian di tengah genangan air kotor. Dadanya naik turun, 2 baris air mata pahit mengalir dari sudut matanya yang keriput, membasahi bantal. Rasa malu dan tak berdaya ia berusaha dengan sisa tenaganya untuk terbata-bata mengucapkan setiap kata. Nak, tolong bersihkan untuk ibu. Tiara melipat kedua tangannya di dada, bibirnya yang dioles lipstik merah tipis tersungging senyum dingin. Sifat pragmatis dan egois seorang anak yang dimanjakan sejak kecil hingga menjadi berdarah dingin kini terungkap sepenuhnya, tanpa lagi lapisan kesopanan seperti di hadapan Gilang. Ibu Wulan, ibu ini lucu sekali, sih, kata Tiara sambil memandangi kuku-kukunya yang dihiasi batu permata dengan rumit, dengan nada mengejek, tanpa sedikit pun rasa hormat. Saya datang ke sini mengunjungi ibu karena menghormati Mas Gilang, padahal di rumah, saya bahkan kuku saja ada yang memotong, baju ada yang mencuci. Saya tidak pernah merawat siapapun.
Kenapa saya harus membersihkan kotoran ini untuk ibu? Rumah ibu tidak kekurangan uang, kan? Mas Gilang menyewa banyak pembantu di luar sana, untuk apa? Biarkan mereka yang mengerjakan. Saya bukan pembantu rumah tangga, jadi ibu tidak bisa menyuruh saya. Setiap kata Tiara seperti tamparan keras yang menghantam kebanggaan Ibu Wulan yang terluka. Wanita yang seumur hidupnya menggunakan uang untuk menentukan nasib orang lain kini harus menerima sikap dingin dan kejam dari gadis bangsawan yang ia sendiri pernah dengan susah payah memilihnya, mengangkatnya ke langit. Hatinya tercekat, sangat sakit hingga ia tidak bisa bernapas. Di ambang kesusahan kesehatan dan kesendirian di ranjang rumah sakit, bayangan lama yang samar-samar dari 3 tahun yang lalu tiba-tiba kembali dalam ingatannya, jelas dan menyakitkan seperti luka yang tak pernah sembuh. Ada beberapa malam di rumah sakit yang terasa seperti 1 abad. Ketika lampu koridor di luar meredup, ketika suara langkah kaki para perawat dan dokter semakin jarang terdengar, suasana di kamar rawat VIP hanya menyisakan suara desis AC yang teratur dan suara detak jam dinding. Ibu Wulan terbaring di sana, separuh tubuhnya tak bergerak, tenggelam dalam kegelapan. Hanya matanya yang melotot menatap kosong ke langit-langit kamar yang abu-abu. Tiara sudah pulang sejak awal, setelah menggerutu dan menyalahkan beberapa perawat dengan kata-kata angkuh, lalu mengirim pesan kepada Gilang yang penuh kekesalan tentang gaun bermereknya yang kotor. Kamar luas itu kembali ke dinginnya yang semula. Uang Gilang bisa membeli kehadiran profesional dari para pekerja bayaran, tetapi mereka hanya melakukan tugas mereka sebagai mesin, membalikkan badan tepat waktu, mengganti popok pada waktunya, menyuapi bubur dalam jumlah yang tepat, sama sekali tidak ada yang menatap matanya untuk memahami ketakutan jiwa yang terpenjara dalam tubuh yang lumpuh. Justru dalam kesendirian yang ekstrem itu, lapisan kesombongan dan kekuasaan yang selama ini menyelimuti hati Ibu Wulan mulai retak. Ketika seseorang tidak bisa lagi maju untuk mencari ketenaran atau kekuasaan, mereka terpaksa menoleh ke belakang, melihat keruntuhan yang pernah mereka ciptakan dengan kejam. Ingatan 3 tahun lalu, hal yang selalu ia sengaja kubur dengan pesta-pesta mewah dan laporan keuangan putranya, tiba-tiba membanjiri seperti banjir bandang. Ia teringat suatu musim dingin tahun lalu ketika ia menderita flu yang berkepanjangan. Tubuhnya demam dan persendiannya sakit. Saat itu, Ranti baru saja menjadi menantu, belum pernah ia berikan senyum ramah. Namun, setiap 2 jam, gadis itu diam-diam dan perlahan masuk ke kamar, dengan lembut mengganti kompres di dahi Ibu Wulan. Tangan kurusnya dengan teliti memijat setiap jari kaki, setiap betis yang kaku dengan minyak jahe buatan sendiri. Ia juga teringat rasa bubur bawang merah dan kemangi hangat yang dimasak lembut dengan kaldu tulang, yang Ranti siapkan sejak pukul 3 pagi. Ketika ia dengan marah menumpahkan semangkuk bubur karena merasa tidak enak badan, gadis itu tidak mengeluh sedikitpun, hanya diam-diam membungkuk membersihkan lantai, lalu kembali sibuk di dapur memasak semangkuk lagi, membawanya dengan kedua tangan disertai kata-kata lembut. Ibu, cobalah makan beberapa suap agar perut ibu hangat, lalu minum obat. Sudah saya masak lebih encer. Dulu, ia menyebut kesabaran itu sebagai kelicikan, sebagai sifat rendah diri anak yatim piatu yang berusaha bergantung pada kekayaan. Kini, terbaring di ranjang rumah sakit yang mahal ini, menghadapi rasa jijik terang-terangan dari putri bangsawan Tiara, Ibu Wulan baru menyadari bahwa hal yang pernah ia usir dan hina justru adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Air mata Ibu Wulan diam-diam mengalir, membasahi kerutan di sudut matanya, mengalir hingga ke pangkal rambutnya. Ia menyadari dengan menyakitkan bahwa ramalan di masa lalu yang ia anggap sebagai perintah suci sebenarnya hanyalah alasan baginya untuk membenarkan keegoisan, kesombongan, dan sifat memaksakan kehendak pada kebahagiaan putranya sendiri. Bukan aura menantu yatim piatu yang telah menghancurkan rumah tangga putranya dengan tangannya sendiri, mengubah putra satu-satunya menjadi mesin pencari uang yang dingin tanpa emosi. Sekitar pukul 2 pagi, pintu kamar rawat inap didorong pelan. Gilang masuk, masih mengenakan setelan jas dari acara diplomatik yang larut malam. Wajahnya pucat, lingkaran hitam jelas terlihat di bawah matanya. Ia mendekati ranjang, melihat jejak air mata yang belum kering di wajah ibunya, sedikit terkejut. Ibu sakit di mana? Biar aku panggil dokter. Gilang sedikit membungkuk, suaranya berat penuh kekhawatiran. Ibu Wulan menggelengkan kepala pelan, tangan kirinya yang gemetar menggenggam tangan putranya. Gilang ingin menarik tangannya untuk mencari tisu bagi ibunya, tetapi ia menggenggamnya erat dengan semua sisa tenaganya.
Sudut bibirnya bergerak-gerak, suara-suara yang cacat dan tersedak dengan susah payah keluar menjadi kalimat, "Gilang, Ibu. Ibu salah." Gilang terdiam. 3 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya ia mendengar dua kata ibu salah keluar dari mulut ibunya yang tidak pernah tunduk pada siapapun. Ia diam-diam duduk di kursi di samping ranjang pasien, membiarkan ibunya menggenggam tangannya. Ibu merindukan Ranti. Ibu Wulan terisak, bahunya yang kurus bergetar hebat di balik selimut. Gadis Tiara itu meremehkan. Meremehkan ibu. Ibu mendapatkan karma, Gilang. Ibu mendapatkan karma. Menyebut nama yang selama ini menjadi larangan, hati Gilang tercekat sakit. Ia menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh dalam kesedihan dan malu, hatinya dipenuhi campuran emosi yang rumit. Ada sedikit rasa sakit hati sebagai anak, tetapi lebih dari itu adalah rasa pahit yang mendalam bagi wanita yang telah menderita begitu banyak karena kekeras-kepalaannya. "Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Dokter bilang ibu harus menjaga emosi tetap stabil," kata Gilang. Suaranya tenang hingga menakutkan, tanpa sedikit pun menyalahkan, tetapi juga sama sekali tanpa kata-kata penghiburan. "Ibu tidak mendengarkanku," Ibu Wulan terisak, air mata dan ingusnya bercucuran. 3 tahun ini, kamu tidak tersenyum. Ibu tahu kamu membenci ibu. Gadis Ranti itu baik, dia merawat ibu sampai ke kuku-kukunya. Ibu buta. Ibu baru percaya pada kata-kata setan itu. Ibu Wulan menangis, tangisan seorang wanita dominan yang menyadari ia telah kehilangan segalanya di kerajaan kekayaan yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari, Tiara atau putri bangsawan lainnya yang datang kepadanya hanya melihat kekayaan miliaran, melihat kursi direktur, dan tidak ada yang peduli pada seorang wanita tua cacat yang terbaring menunggu kematian di ranjang rumah sakit. Status sosial yang ia puja ternyata adalah hal yang paling dingin dan kejam. Gilang masih duduk diam, membiarkan kata-kata penyesalan ibunya yang terlambat masuk ke telinganya. Matanya menatap keluar jendela, di mana lampu kota perlahan memudar di balik kabut malam. 3 tahun terakhir, ia telah menjadi anak yang berbakti, ia telah mematuhi ibunya, telah memutuskan hubungan dengan wanita yang dicintainya, telah mengubah dirinya menjadi boneka mahal. Kini, ketika ibunya telah mendapatkan semua kekayaan, mendapatkan kepatuhannya, justru ibunya sendirilah yang berlutut dalam pikirannya untuk memohon maaf dari orang yang telah pergi. Keterlambatan itu tidak membuat Gilang merasa puas atau senang, itu hanya membuatnya merasa betapa konyol dan kosongnya hidup ini. Ia tidak mengatakan kepada ibunya bahwa selama 3 tahun ia telah mencari Ranti dengan gila-gilaan, namun sia-sia. Ia tidak mengatakan bahwa hatinya telah lama membeku. Ia hanya diam-diam mengambil selembar tisu, dengan lembut mengusap air mata di wajah ibunya yang cacat, lalu berdiri dan melangkah ke balkon, meninggalkan Ibu Wulan menghadapi isak tangisnya sendiri dalam kegelapan. Bulan November datang membawa hembusan angin kering yang menggugurkan daun-daun terakhir di dahan-dahan pohon tua. Hari ini adalah hari peringatan kematian ayah Gilang, juga genap 3 tahun sejak hari keluarganya hancur berantakan. Ibu Wulan, setelah setengah tahun menjalani perawatan intensif, meskipun sudah bisa berdiri tertatih-tatih dengan tongkat kaki 4, namun semangat dan sikap sombongnya yang dulu telah sepenuhnya runtuh. Ia dengan tegas tidak ingin mengadakan upacara peringatan yang mewah di villa yang dingin. Ia meminta Gilang untuk membawanya ke pemakaman pinggir kota sejak pagi untuk menyalakan dupa bagi ayahnya. Gilang membatalkan semua jadwalnya yang padat, mengendarai mobilnya sendiri untuk mengantar ibunya. Di dalam mobil, tidak ada yang berbicara. Suara mesin mobil mewah yang mulus tidak bisa menutupi suasana hening dan berat yang melintas di kaca mobil yang kabur embun pagi. Pemakaman pinggir kota pada hari-hari ini sepi. Deretan makam batu abu-abu berjejer rapat di bawah rintik hujan halus, tersembunyi di antara ruang luas yang dipenuhi bau rumput liar dan asap dupa yang samar-samar. Gilang memapah ibunya, melangkah dengan susah payah di jalan setapak berlapis keramik berlumut yang menuju ke area makam keluarga. Perawat berjalan di belakang, tangannya membawa keranjang anyaman berisi bunga lili putih dan sedikit sesajen. Setelah menyalakan dupa dan menancapkan bunga kenanga kuning di makam ayahnya, Ibu Wulan duduk meringkuk di bangku batu di samping. Matanya yang buram menatap asap dupa yang meliuk-liuk, terbang ke udara, lalu menghilang. Hatinya dipenuhi kesedihan pribadi, bibirnya bergumam kata-kata penyesalan yang hanya diketahui oleh orang yang berbaring di bawah makam. Gilang berdiri dengan tangan terlipat di belakang ibunya, bayangannya memanjang di tanah yang lembab. Matanya menatap kosong ke deretan pohon, makam-makam di sekitarnya, pikirannya kosong. Tepat pada saat itu, dari arah makam umum untuk orang miskin yang tidak terlalu jauh,
terdengar suara bisik-bisik kecil memecah keheningan. Suara langkah kaki sandal jepit karet yang usang menggesek tanah berpasir, bercampur dengan suara napas terengah-engah seorang wanita. Gilang tanpa sadar menoleh, mengikuti refleks. Di tengah kabut yang samar, sesosok tubuh kurus dan kecil membungkuk di samping sebuah makam tak bernama yang baru saja habis asap dupanya. Wanita itu mengenakan pakaian kerja berwarna biru pekerja yang lusuh dan pudar di kedua bahunya. Rambutnya yang berantakan diikat terburu-buru dengan jepit rambut plastik murahan. Namun, yang membuat Gilang terperanjat, seluruh tubuhnya seperti dialiri listrik, adalah dua anak kecil berusia sekitar 2 tahun yang digendong wanita itu. Satu anak menempelkan wajah ke dada ibunya, tertidur pulas di balik selendang tipis. Satu anak terjaga, mata bulat hitamnya menatap sekeliling dengan bingung, kedua tangan kecilnya mencengkeram erat ujung baju ibunya yang lusuh. Wanita itu membungkuk, memunguti piring buah-buahan, kue-kue, bungkus rokok yang baru saja ditinggalkan oleh keluarga kaya setelah upacara pagi, untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik besar. Ia melakukannya dengan malu-malu, hati-hati, sesekali mengusap keringat yang menetes di dahinya meskipun udara sangat dingin. Ia sedang mengumpulkan sisa sesajen di pemakaman untuk dibawa pulang kepada anak-anaknya. Gilang melangkah, 1 langkah, lalu 2 langkah. Sepatu kulitnya yang mengkilap menginjak genangan air, suara percikan air memecah keheningan. Jarak semakin menyempit, kabut seolah perlahan menghilang di depannya, menampakkan garis-garis wajah yang begitu familiar hingga menyayat hati pada wajah wanita itu. Meskipun wajah itu telah sangat kurus, tulang pipinya menonjol jelas dengan bercak-bercak matahari dan angin, matanya cekung menyimpan samudra kesedihan. Tapi bagaimana Gilang bisa salah melihat itu? Ranti, istrinya yang pernah ia janjikan sehidup semati. Wanita yang ia sendiri tanda tangani surat cerai dan usir dari hidupnya 3 tahun lalu. Ranti, sebuah panggilan serak, begitu pelan hingga Gilang sendiri tidak mendengarnya dengan jelas, keluar dari dadanya yang berdenyut kencang. Korek api emas murni di tangannya jatuh ke tanah, memantul beberapa kali, lalu hilang di celah rumput liar. Seluruh tubuh Gilang kaku, kakinya membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Mendengar suara itu, wanita itu sedikit terkejut dan menoleh. Pada saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti di pemakaman dingin ini. Kantong plastik berisi beberapa buah jeruk, beberapa kue di tangan Ranti terlepas dari jari-jarinya yang kasar, jatuh ke tanah. Jeruk-jeruk bergulir di lantai keramik abu-abu. Ranti terpaku, bibirnya pucat bergerak-gerak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Matanya terbelalak, dipenuhi rasa panik, malu yang luar biasa, dan juga ketakutan yang ekstrem. Ia tanpa sadar mundur selangkah, kedua tangannya mengeratkan kain gendongan yang melindungi kedua anaknya di dadanya, seperti naluri bertahan hidup untuk melindungi anak-anaknya dari binatang buas. Ibu Wulan di belakang, mendengar suara aneh dan nama Ranti keluar dari mulut putranya, juga gemetar menopang tongkat, berdiri. Ia menyipitkan matanya yang buram, menatap ke depan. Ketika bayangan menantu perempuannya yang dulu, lusuh, menggendong 2 anak kecil yang gemetar muncul dengan jelas, tongkat kaki 4 di tangan Ibu Wulan terlepas, jatuh berdebum ke lantai batu. Ia menutupi mulutnya, sebuah isak tangis yang tertahan pecah dari tenggorokannya yang cacat. Ranti, anakku. Ibu Wulan terbata-bata, air mata mengalir deras. Suasana pemakaman saat ini hanya tinggal suara angin yang menderu di antara pohon-pohon pinus dan tangisan tersendat-sendat dari anak kecil di gendongan Ranti karena terkejut oleh suara keras itu. Anak kecil itu terbangun, melihat ibunya menangis, juga mulai merengek. Kedua tangan kecilnya menggapai-gapai, memegang kerah baju Ranti. Kontras antara kemewahan dan kekuasaan ibu dan anak miliarder itu dengan kemiskinan dan kesengsaraan Ranti dan kedua anaknya tampak telanjang, menyakitkan di tengah rintik hujan dingin. Gilang tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari ke depan, kedua tangannya yang gemetar terulur, ingin menyentuh bahu Ranti, ingin memeluk ibu dan kedua anaknya. Tapi begitu ia mendekat, Ranti berteriak tertahan, memeluk erat kedua anaknya, mundur ke belakang. Matanya menatap Gilang penuh ketakutan dan kepedihan. Angin pemakaman berembus melalui celah-celah batu, membawa dingin yang menusuk tulang di awal musim dingin. Tangisan lembut bayi yang terkejut terus menyebar di ruang sunyi, menusuk langsung ke hati orang-orang yang berdiri tak bergerak di tengah embun dingin. Ranti memeluk erat kedua anaknya di dada, punggungnya yang kurus bersandar kuat ke nisan batu abu-abu di belakangnya, seolah mencari sandaran tak terlihat. Matanya berkaca-kaca menatap Gilang dengan penuh kewaspadaan. 3 tahun berjuang di dasar masyarakat,
Sendirian, melawan cemoohan, tatapan merendahkan, dan kelaparan serta kemiskinan, telah membentuknya menjadi pribadi yang kasar seperti landak. Ia takut pada pria di depannya, ia takut kekayaan dan kekuasaannya akan sekali lagi merenggut sedikit kedamaian rapuh yang ia dan anak-anaknya miliki. Gilang berhenti mendadak sekitar 2 meter dari Ranti. Jarak fisik memang pendek, tetapi jarak 3 tahun perpisahan, dari kesedihan dan rasa malu, sangat luas seperti jurang tak berdasar. Matanya tidak lepas dari wajah Ranti, lalu perlahan beralih ke kedua anak yang terlelap di gendongan kain usang di dadanya. Bayi yang merengek pelan mengangkat kepalanya. Di balik kabut tipis, Gilang terkejut menyadari dahi yang lebar dan tinggi, mata sayu, 2 kelopak mata yang dalam, dan hidung mancung lurus bayi itu. Bayi yang lain baru saja terbangun, malas menggosok mata di bahu ibunya, memperlihatkan sisi wajah yang persis sama dengannya, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Tidak perlu tes DNA, tidak perlu konfirmasi apapun. Darah hangat yang mengalir di nadinya dan ikatan tak terlihat dari kasih sayang yang mendalam segera memberi Gilang jawaban yang paling jelas. Anakku, kan? Suara Gilang bergetar hebat, tercekat, dan menghilang di antara suara angin. Ia berlutut, satu lutut di tanah berpasir basah, kedua tangannya terulur ke udara dengan putus asa. 3 tahun ini. Kamu sendirian membesarkan 2 anak begini? Ranti menelan air matanya, bibirnya yang pucat mengatup rapat untuk menahan isak tangis yang tertahan. Ia mendongak, menatap langit yang kelabu, berusaha mencari kembali sedikit harga diri terakhir seorang ibu. Ya, mereka anak-anakku, jawab Ranti, suaranya dingin, namun dipenuhi rasa sakit yang menusuk hati. Ia tidak menggunakan kata anak-anak kita, ia menggunakan kata anak-anakku sebagai cara untuk memperjelas batasan. Saat aku keluar dari apartemen itu, aku baru tahu keberadaan kedua anak kecil ini. Tapi itu sekarang tidak penting lagi. Mas Gilang, kita sudah bercerai. Surat cerai jelas hitam di atas putih. Anak-anakku tidak ada hubungannya dengan Mas, apalagi dengan keluarga terhormat kalian. Tidak, Ranti. Jangan bicara begitu, sayang, aku mohon padamu. Gilang berlari mendekat, mengabaikan perlawanan Ranti. Ia berlutut, kedua lututnya di genangan air di bawah kakinya. Miliarder yang sombong, yang memimpin ribuan karyawan, yang bisa menentukan nasib proyek miliaran rupiah, kini berlutut di tanah. Kedua tangannya memeluk ujung celana kerja yang penuh lumpur dari mantan istrinya, terisak seperti anak kecil yang berbuat salah. Aku salah, Ranti. 3 tahun ini aku tidak pernah tenang sedetik pun. Aku telah membiarkanmu dan anak-anak menderita begini. Aku pantas mati. Aku sungguh pantas mati. Ibu Wulan dari belakang, gemetar, melangkah tertatih-tatih. Tongkat kaki empatnya sudah lama ditinggalkan. Satu kakinya yang lumpuh terseret-seret di lantai keramik berlumut. Tangan kirinya yang kaku dan gemetar terulur ke arah Ranti dan kedua anaknya. Menyaksikan pemandangan menantu perempuannya yang dulu, lusuh, menggendong 2 cucunya, anak-anak yang berwajah persis sama dengan putranya saat kecil, kini harus memunguti jeruk, kue sesajen di pemakaman, harga diri dan prasangka terakhir di hati wanita dominan itu sepenuhnya runtuh menjadi debu. Karma ini adalah karma langsung yang harus ia tanggung. Ia pernah mencela Ranti sebagai yatim piatu, memiliki aura buruk yang akan memutus garis keturunan keluarga Wijaya. Padahal, justru gadis yatim piatu itulah, dalam kemiskinan yang paling parah, yang diam-diam melindungi satu-satunya keturunan dari keluarga ini, membesarkan kedua anak itu dengan keringat dan darahnya sendiri. Sedangkan ia, wanita yang memuja status sosial, justru mendapatkan seorang putri bangsawan berdarah dingin yang meremehkannya, bahkan di ranjang rumah sakit. Ranti. Menantuku. Ibu Wulan jatuh berlutut di samping Gilang, kedua lututnya membentur keras lantai batu yang dingin. Ia menangis tanpa suara, mulutnya yang cacat berusaha mengucapkan kata-kata penyesalan yang terlambat. Ibu. Ibu berlutut. Mohon maafkan wanita tua yang buta ini. Ibu salah, nak. Melihat ibu mertuanya yang dulu sombong dan cerdas, yang pernah menggunakan nyawanya untuk memaksa Ranti menjauh dari suaminya, kini terbaring cacat, berlutut di kakinya di genangan lumpur dan air, hati Ranti tiba-tiba dipenuhi rasa sakit dan pahit yang aneh. Ia tidak merasa puas, juga tidak merasa senang. Kebencian di hatinya selama 3 tahun, menghadapi batas hidup dan mati untuk membesarkan anak, telah lama terkikis oleh kelelahan dan kesabaran seorang ibu. Ranti menunduk, melihat Gilang, lalu melihat Ibu Wulan. Kedua anak di pundaknya, melihat orang dewasa menangis,
juga mulai menangis lebih keras. Tangisan mereka polos, namun memiliki kekuatan untuk merobek semua prasangka, kebencian orang dewasa. Ibu, bangun. Mas Gilang juga, kalian berdua bangun. Ranti menghela napas, suaranya melembut, air mata mengalir di pipinya yang kurus. Masa lalu sudah berlalu. Aku tidak membenci kalian lagi. Aku hanya ingin membesarkan anak-anakku menjadi orang baik, tidak ingin terlibat dengan kemewahan atau harta kalian. Tolong biarkan aku dan kedua anakku hidup tenang. Tidak, Ranti, aku tidak bisa kehilanganmu dan anak-anak lagi. Gilang mendongak, matanya merah padam menatap istrinya, tangannya gemetar menyentuh kaki kecil bayi yang menjulur keluar dari gendongan kain. Bayi itu merasakan kehangatan ayahnya, lalu berhenti menangis. Matanya yang basah menatapnya dengan bingung. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Boleh ya, sayang? Biarkan aku memenuhi kewajibanku sebagai seorang ayah, seorang suami. Rumah kita. Tanaman sirih gading di balkon, aku masih merawatnya setiap hari. Itu masih menunggumu kembali. Kata-kata Gilang seperti aliran listrik hangat yang menyelinap ke hati Ranti yang membeku selama bertahun-tahun. Ia menatap mata yang penuh ketulusan, penyesalan yang mendalam, dan juga cinta yang tak pernah padam dari Gilang. Ia tahu, Gilang juga adalah korban dari kewajiban berbakti, dari prasangka kuno. Melihat kedua anaknya yang gemetar karena dinginnya pemakaman, lalu melihat pria yang pernah menjadi seluruh langit masa mudanya sedang berlutut meminta maaf, tekad baja Ranti mulai goyah. Karena dirinya sendiri bisa menanggung penderitaan, tetapi anak-anaknya berhak memiliki ayah, berhak memiliki kehidupan yang lebih baik daripada harus mengikutinya memunguti sisa sesajen di pemakaman seperti ini. Kota memasuki hari-hari menjelang hari raya dengan penampilan yang ramai dan semarak seperti biasa. Mobil-mobil yang penuh dengan bunga melati dan pohon jeruk hias mewarnai jalanan yang ramai. Namun tahun ini, di dalam villa luas yang dulunya merupakan simbol dingin dan kesewenang-wenangan, suasana telah sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi aroma dupa yang kental dan sepi. Tidak ada lagi suara langkah kaki berat yang kesepian bergema di lantai marmer. Rumah itu kini dipenuhi suara-suara yang 3 tahun lalu, orang bahkan tidak berani membayangkannya dalam mimpi, tawa riang, suara langkah kaki berdetak-detak dari 2 anak, berusia 2 tahun yang saling mengejar di sekitar kursi kayu yang kokoh. Setelah pertemuan takdir di pemakaman pinggir kota itu, Ranti telah menerima untuk kembali. Ia tidak kembali karena kekayaan miliaran rupiah Gilang, juga bukan karena mendambakan status atau jabatan di keluarga Wijaya. Ia kembali karena panggilan suci 2 kata, keluarga di mata anak-anaknya, dan karena ia telah melihat penyesalan yang tulus dan mendalam dari ibu mertuanya serta cinta yang tak pernah padam dari suaminya. Peralihan ini tidak terjadi dengan pesta besar yang membanggakan diri di depan umum, tetapi dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Gilang telah membersihkan sendiri kamar terbesar di villa, menghadap ke halaman yang paling banyak terkena sinar matahari, untuk dijadikan kamar bagi Ranti dan kedua anaknya. Di balkon yang luas, ia diam-diam memindahkan pot-pot tanaman hias mahal pemberian orang ke samping, hanya menyisakan deretan sirih gading yang hijau subur, cabang pohon yang dengan hati-hati ia cangkok dari apartemen lamanya bertahun-tahun lalu, ia rawat dengan penuh perhatian selama 3 tahun perpisahan sebagai sumpah kesetiaan. Perubahan terbesar mungkin terjadi pada Ibu Wulan. Sejak hari kembali dari pemakaman, wanita yang dulunya berkuasa itu seolah telah sepenuhnya melepaskan lapisan keras dan dominannya. Sisa-sisa stroke membuatnya masih harus berjalan pincang dan satu tangannya sulit digerakkan, tetapi matanya telah mendapatkan kembali kedamaian yang hangat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di kursi rotan di ruang tamu, memperhatikan kedua cucunya bermain. Ia tidak lagi pergi ke peramal, tidak lagi menyebut-nyebut 2 kata usia atau nasib. Ramalan yang paling mujarab dalam hidupnya kini adalah senyum polos kedua anak yang berdarah Wijaya. Setiap kali melihat Ranti membawakan semangkuk bubur dari dapur, Ibu Wulan kembali mengulurkan tangan kirinya yang masih sehat, dengan lembut menggenggam ujung baju menantunya, menggumamkan suara-suara yang masih belum jelas, namun penuh permohonan. Ranti, nak, makan dan istirahatlah. Ranti menatap ibu mertuanya, hatinya tidak lagi memiliki sedikit pun rasa benci. Ia mengerti bahwa hidup ini pada dasarnya sangat adil dalam hal pinjam-meminjam. Ibu Wulan telah membayar harganya dengan separuh hidup yang lumpuh dan rasa malu yang mendalam di ranjang rumah sakit di hadapan orang lain. Sikap berlututnya di pemakaman tahun itu telah menghapus semua utang antara kedua wanita itu. Kini,
Ketika melihat wanita yang pernah berkuasa itu dengan canggung berusaha belajar menggunakan satu tangan untuk mengancingkan kemeja cucunya yang lepas, Ranti tahu ia telah benar memilih untuk bersabar. Melepaskan kebencian bukanlah memberi kebaikan kepada orang lain, melainkan membebaskan jiwanya sendiri dari tahun-tahun kelam masa lalu. Untuk Gilang, dialah yang paling sibuk di akhir tahun ini. Hal pertama yang ia lakukan setelah membawa Ranti dan kedua anaknya pulang adalah secara sepihak memutuskan hubungan dengan Tiara. Pembatalan pertunangan itu menyebabkan gelombang perbincangan yang cukup besar di kalangan atas, namun Gilang tidak peduli. Ia bersedia membayar kerugian ekonomi keluarga Pratama dengan beberapa proyek menguntungkan, menganggapnya sebagai harga yang adil untuk mendapatkan kebebasan penuh bagi keluarganya. Baginya saat ini, reputasi di mata orang lain hanyalah hal yang fana. Senyum Ranti dan panggilan ayah yang terbata-bata dari kedua anaknya adalah warisan terbesar dalam hidupnya. Malam pergantian tahun baru, kota menyambut musim semi dengan cuaca dingin yang sejuk. Rintik hujan musim semi berjatuhan di luar jendela kaca. Di ruang makan villa yang luas, hidangan makan malam sederhana tersaji rapi. Tidak ada hidangan mewah dan mahal seperti tahun-tahun sebelumnya. Makan malam sore ini disiapkan sendiri oleh Ranti dan asisten rumah tangga. Ada sepiring ketupat hijau yang dipotong rapi, semangkuk sayur bening tradisional, dan sepiring acar timun dan bawang merah yang menyegarkan. Gilang duduk di samping istrinya, satu tangan menopang bahu Ranti yang kurus, satu tangan memegang gelas kaca berisi sedikit anggur merah. Di hadapan mereka, Ibu Wulan duduk di kursi khusus, wajahnya berseri-seri di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. Kedua anak kecil duduk di tengah, mulut masing-masing penuh dengan sisa susu. Mata hitam mereka yang cerdas melirik ayah dan ibu, lalu menatap nenek. "Terima kasih sudah kembali," bisik Gilang pelan ke telinga istrinya, suaranya dalam dan hangat, dipenuhi kebahagiaan yang lengkap setelah sekian tahun badai. Ia mengangkat gelas anggurnya, menatap langsung ke mata Ranti yang sudah berkurang kesedihannya. "Terima kasih karena tidak meninggalkanku, tidak meninggalkan keluarga ini." Ranti tersenyum, senyum yang lembut, tenang seperti permukaan danau musim gugur setelah badai besar. Ia mengangkat gelasnya, menyentuh gelas suaminya dengan lembut, lalu sedikit memiringkan kepala, bersandar di bahu yang kokoh. "Aku tidak kembali karena kemewahanmu, Mas Gilang. Aku hanya kembali karena pria yang berlutut memeluk kakiku yang berlumpur di pemakaman hari itu. Kita menempuh jalan yang begitu panjang, pada akhirnya juga untuk belajar memahami nilai dari dua kata, keutuhan." Ibu Wulan di seberang, melihat pemandangan kedua anaknya saling menggenggam tangan, sudut matanya kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini, itu adalah air mata kepuasan dan kelegaan. Ia gemetar mengangkat gelas air hangatnya, terbata-bata berkata, "Semoga kalian semua bahagia, Nak." Suara kembang api dari pusat kota tiba-tiba meledak, bergema di ruangan itu melalui jendela kaca besar. Gugusan cahaya terang dengan berbagai warna hijau, merah, ungu, kuning, bermekaran di langit malam yang gelap, memantulkan jejak cahaya berkilauan ke balkon tempat tanaman sirih gading bergerak lembut ditiup angin musim semi. Orang sering sibuk mencari hal-hal besar, bergantung pada ramalan mistis takdir, lalu dengan tangan sendiri kehilangan kebahagiaan sederhana yang ada di depan mata. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana, prasangka atau ramalan nasib pada akhirnya hanyalah jebakan yang diciptakan oleh keegoisan manusia. Ketika seseorang tahu cara melepaskan ego, tahu cara tunduk pada ketulusan, dan menggunakan kesabaran untuk menghadapi luka, maka badai apapun pasti akan berhenti di balik pintu, dan bunga kebahagiaan akan secara alami mekar dari tanah yang paling tandus sekalipun. Dalam suara kembang api yang meriah menyambut tahun baru, 3 generasi keluarga Wijaya duduk berkumpul di sekitar meja makan yang hangat, menutup sepenuhnya babak hidup yang penuh kesalahan dan perpisahan kemarin, untuk bersama-sama melangkah di jalan baru, jalan yang dibangun di atas ikatan keluarga, pengertian, dan rumah tangga yang utuh dan bermakna. Kisah pagi ini mengajarkan kita bahwa takdir terkadang punya cara yang tak terduga untuk menyatukan kembali apa yang telah retak. Bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Ranti dan perubahan sikap keluarga Gilang? Apakah cinta sejati benar-benar bisa mengalahkan segala rintangan, termasuk prasangka dan kesalahpahaman? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.